Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di tengah guyuran hujan yang masih mengguyur, bisa duduk bareng-bareng dalam rangka peresmian Masjid Nurul Mustafa. Iya, bejo kita semua. Iya, termasuk saya ini orang bejo. Nggak ikut bangun, ikut ngeresmikan. Betul ya? Nggak ikut macul, nggak ikut gali, nggak ikut ngelepoh. Ya, ujung-ujungnya suruh ikut bagian ceramah, ganjarannya podo. Ya, pahalanya sama. Karena dalam Islam itu hidup itu suruh berjamaah, gotong royong. Ganjarannya sama, imam masjid sama yang nyapu masjid. Nah, yang nyapu ini jangan sembarangan. Kalau yang nyapu ini diabaikan, ya nggak dihargai. Imam yang nyepelek, no Allah, awak mau nyapu masjid, aku imam. Bisa jadi imamnya nggak masuk surga, yang nyapu yang masuk surga. Nabi Muhammad SAW mencontohkan. Maksudnya Nabi Muhammad SAW mencontohkan ketika ada seorang wanita tua renta di masa hidupnya Nabi Muhammad SAW, nggak bisa apa-apa kecuali bisanya nyapu masjid. Wanita ini pun nenek-nenek nyapu masjid tiap hari. Waktu wanita itu nggak ada, Kanjeng Nabi nanya, mana ibu ini kok nggak kelihatan? Dijawab, semalam meninggal dunia, sudah dikubur. Maka Rasulullah SAW tidak angkat tangan mendoakan, enggak, tapi marani. Di mana kuburnya tunjukkan, diparangi, didoakan langsung di depannya, tidak didoakan dari jauh. Kenapa? Karena pangkatnya tinggi, yaitu ngurusi masjid, nyapu masjid. Lah, alhamdulillah saya malam hari ini dan jenengan sedanten semuanya kumpul di sini dalam rangka peresmian masjid. Nah, ini insya Allah akan jadi saksi nanti di hari akhir. Kalau ditanya, kamu punya bekal apa? Minimal satu ini ada, hadir resmikan masjid. Nah, yang repot tuh kalau hadir resmikan tempat maksiat. Dan alhamdulillah min dzalik. Semoga kita semua selamat dari yang semacam itu. Kalau ini adalah tempat yang terbaik di jagat raya, adalah masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini saya ceramah nggak pendek, nggak panjang. Yang nggak pendek, nggak panjang, karena saya jam 10 insya Allah harus ada di Ngawi. Lanjut insya Allah jam 8 di Tulungagung. Ya, lanjut insya Allah jam 7 malam di Sidoarjo. Lanjut besoknya subuh harus ada di Batu. Lanjut maghribnya harus ada di Jember, Ba'dal Isya langsung ceramah. Lanjut jam 10 malam ada di Jember. Lanjut besoknya pagi di Surabaya, terbang ke Sampit. Dan terus begitu ya. Judulnya enak, melaku-melaku, jalan-jalan. Nah, kalau orang cari duit saja, orang cari duit itu seneng jalan-jalan keliling ya, cari duit kulaan ngalor ngidul ngetan ngulon. Masa saya jalan-jalan ke taman surga nggak seneng? Jalan-jalan ke taman surga kok nggak seneng? Berarti saya bukan orang pintar. Ya, karena
Majelis yang semacam ini adalah taman surga, riyadul jannah, raudhah min riyadil jannah. Majelis ilmu adalah taman surga. Karena jam 10 harus sampai Ngawi. Dari sini sampai lokasi kurang lebih 1,5 jam, bisa jadi 2 jam. Mudah-mudahan nanti diringkas jadi setengah jam. Ya mudah-mudahan ya, insya Allah nanti diringkas habis baterai. Ya, make kabel apa? Atau ini baterainya habis. Insya Allah bisa diringkas jadi setengah jam. Karena yang punya kekuasaan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya mau ambil judul pengajian malam hari ini. Ini tadi belum ngaji loh, belum. Maksud langsung pengajian, ngobrolin sekedap deh. Judul pengajian malam hari ini, surga itu nyata. Surga itu nyata. Saya mau nanya pada ibu-ibu di sebelah kanan saya, boleh ya Bu ya? Jangan kinten-kinten pindah akhirat kapan? Tidak tahu ya Bu? Tidak tahu, coba nanya sama yang di depan saya. Kira-kira antum semua pindah akhirat kapan? Tidak tahu juga, betul? Yang di sebelah kiri, kira-kira pindah akhirat kapan? Nggak tahu. Tanya sama Pak TNI sama Pak Polisi, dipindah tugaskan kapan? Nggak tahu, kan begitu. Kenapa saya contohkan TNI dan Polri dipindah tugaskan kapan? Jawabannya nggak tahu. Yang penting jadi abdi adalah siap setiap waktu, betul ya? Siap setiap waktu, ditaruh dimanapun harus siap. Lah kita akan dipindahkan oleh Allah Ta'ala ke akhirat, dikasih kesempatan milih tempat. Lah kalau TNI Polri nggak bisa milih tempat, apa kata pimpinan? Sami'na wa ata'na, betul begitu. Tapi kalau kita dikasih kesempatan sama Allah Ta'ala milih ya, pilih pindah swarga nopo neraka, pilih pindah ke surga atau pindah ke neraka. Pertanyaan saya pada yang hadir semuanya dan pemirsa dimanapun antum berada, pilih pindah surga atau neraka? Surga. Alhamdulillah waras. Pilih pindah surga. Pertanyaan selanjutnya, surga itu kira-kira sama dunia enak mana? Surga sama dunia enak mana? Enak surga. Jadi kalau ibu disuruh pindah surga, senang atau nggak senang? Jadi lebih baik tinggalnya di dunia lama atau sebentar? Bu, lebih baik tinggalnya di dunia lama atau sebentar? Loh, saya ini nanya gitu loh. Bapak-bapak pada tanglet, pilih tinggalnya di dunia lama atau sebentar? Sebentar. Kenapa? Abot ngadepi bojo. Bojo galak. Masya Allah, pelakunya ngaku. Guyon didik. Bu, ya pemirsa, ini memang agak aneh. Menungsonya aneh. Dia yakin bahwasanya surga itu indah, dia yakin surga itu nikmat, dia yakin surga itu semua jenis kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan ada di sana. Terus ditawari, yuk pindah ke sana malam ini. Pertanyaan saya, siap apa mikir? Betul ya? Mikir, abot. Nah, butuhku cilik-cilik. Cucu saya masih kecil. Anak saya masih bayi. Tawang saya belum rapi, belum nikah. Pekerjaan saya belum mapan. Semua yang dipikir urusan dunia. Nah, katanya para ulama yang model begitu nanti matinya nggak enak. Ya, kenapa? Sebab di hatinya abot ninggal nontonyo, nggak masalah meninggalnya kapan, tapi dunia itu di hatinya semua, sehingga nanti ketika dia dipisahkan dari yang dia cintai, sakitnya luar biasa. Jelas ibu-ibu? Jadi mau pindah kapan? Nggak bisa milih. Pindah kapan nggak bisa pilih. Makanya harus siap. Saya mau cerita malam hari ini, cerita yang saya ulangi beberapa kali.
pertemuan saya dengan seorang syarifah usia 106 tahun, masih hidup, sehat walafiat, dan semoga panjang umur dalam nikmat. Syarifah itu julukan untuk cucunya Nabi Muhammad SAW. Di Indonesia itu turah-turah, banyaknya luar biasa. Tapi yang satu ini istimewa karena sampai umur 106 tahun masih hidup, seger, buger, bisa ngobrol lancar. Ya, ngobrol lancar. Nah, kok kebetulan saya pas dakwah ke Pontianak diajak mampir. Dan namanya itu sama dengan nama mertua saya, Anissa. Yang di samping kanan saya ini adiknya mertua saya. Ya, Pak Ale ya, Pak Ale bin Muhammad nih. Begitu beliau yang ngomong suruh ceramah malam ini, kalau saya nolak kualat. Kalau nolak kualat ya samina wa atau nah, makanya ceramah saya kok rada gedeg gitu ya. Nggak lancar seperti biasanya. Ini ada Pak Lek saya dan 2 macan di sampingnya. Dengan anak-anaknya ini, belum lagi di sana ada istri beliau ya beserta anak mantu ya. Mantu-mantunya di situ, Masya Allah. Jadi saya seperti lagi itu kalau ada lomba pildacil itu ya, di depan juri ya akan dievaluasi. Bu, boleh nanya? Kira-kira jenengan sampai 106 tahun enggak? Kok yakin? Kalau dikasih sampai 106 tahun sama suruh milih 80 tahun, pilih mana? Ada yang pilih 80 tahun saja. 106 tahun, walah anakku sudah itu, anak saya udah pada meninggal, teman-teman udah pada berangkat, lah umur sudah kayak gini rasanya gitu ya. Umur 60 tahun saja rasanya seperti ini. 106 tahun lihat dunia yang semakin ruwet rasanya kayak ngopo. Mungkin pikirannya semacam itu. Tapi Syarifah Anissa ini namanya Anissa, sama dengan mertua saya. Syarifah Anissa ini umurnya 106 tahun. 106 tahun. Saya selesai ceramah diajak mampir, seneng saya. Mau main ke rumah ibu saya. Umurnya baru 106 tahun. Ya, umurnya baru 106 tahun. Oh mau. Nah, di situ saya ketemu dengan manusia yang percaya surga itu nyata. Kalau kita ya percaya ya, tapi kok kita percayanya rada aneh gitu loh. Percaya surga itu nyata, neraka itu nyata. Umurnya 106 tahun, jam 12 malam sampai jam setengah 2 pagi duduk sama saya itu di sajadah pakai rukuh, posisi atahiyat akhir tidak berubah. Berapa jam? 1 jam setengah duduk atahiyat akhir, posisinya tidak berubah. Nah sekarang yang muda-muda diceramahi, duduknya silo tekuk ya, tekuk kanan, tekuk kiri, kadang selonjor ya, kadang selonjor, polanya luar biasa. Ini 106 tahun tapi duduknya itu kok enggak usur gitu ya, tenang luar biasa atahiyat akhir. Kemudian saya nanya, karena saya lihat badannya seger betul, seperti umur baru 70-an, enggak 106, seger gitu. Dan wajahnya bercahaya. Pantangannya apa? Biasa kan semakin tua kan banyak yang dipantang ya. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Pantangannya apa? Jawabannya tidak ada yang dipantang kecuali yang haram. Pokoknya yang halal dimakan semua. Ya jam 9 malam keluar dari kamar, buka kulkas, makan es krim, bangun sendiri, cari es krim sendiri. Sementara kita gigit linu, kademen, sehat, Masya Allah, hidupnya dalam nikmat. Cucunya sekitar 20-30, cicitnya 50. Jadi kalau mau buat acara pengajian nggak usah undang-undang orang, anak cucu mantu sudah cukup. Nah itu nasihat ke saya begini, hidup itu kalau ada yang bagus ceritakan, ada yang bagus ceritakan, yang bagus-bagus ceritakan. Kalau yang jelek jangan disebut, yang jelek jangan disebut. Termasuk kalau ada orang yang jahat sama kita, jangan disebut-sebut. Nyebutkan
jahatnya orang jahat bisa buat kita dapat dosa. Kenapa? Hati kita panas lagi, akhirnya jadinya dosa. Sebut yang enak saja, saya enak-enak. Pokoknya orang dimaafkan, hatinya yang seneng seperti itu. Nanti hidupmu enak. Umur 106 tahun, artinya udah pengalaman hidup. Nah kemudian saya nanya, ngobrol gitu ya, nanya, pengen apa? Yang diinginkan apa gitu? Saya penasaran. Karena kalau anak muda saya tanya pengen apa? Rabi, pengen segera nikah. Yang udah nikah saya tanya pengen apa? Pengen anak. Yang udah punya anak saya tanya pengen apa? Pengen punya rumah. Yang udah punya rumah ditanya pengen apa? Pengen mobil, pengen punya kendaraan. Ada lagi yang ditanya pengen apa? Pengen haji, ya dan lain sebagainya. Nah tapi kalau umur 106 tahun saya nanya, ini penasaran, pengennya apa? Pengen apa? Jawabannya dua hal. Ya pengen dua hal. Yang pertama minta husnul khotimah. Ya minta husnul khotimah. Terus saya jawab, insya Allah panjang umur, sehat walafiat, itu kan. Dijawab lagi, umur saya udah panjang. Kita doakan panjang umur. Jawabannya umur saya sudah panjang. Saya udah banyak hidup di dunia. Dan terus pun bosen. Sudah bosan hidup di dunia. Nanti kalau meninggal pengennya husnul khotimah. Terus yang kedua ini yang buat saya kaget. Karena saya belum pernah dengar dari siapapun ulamanya yang pernah saya temui. Dan dalam kitab yang saya baca saya belum ketemu ya permintaan yang semacam ini. Dan ini munculnya dari wanita Indonesia tinggal di Pontianak, usia 106 tahun, gagah, jiwanya luar biasa. Dengan santai ngomong, saya ini banyak baca Al-Quran, ngaji, sholat. Hidupnya itu ngaji, sholat, zikir, ngaji, sholat, zikir. Seperti itu. Kalau ada orang meninggal dunia, ya kalau kita kan tahlilan ya, karena kita kan gak kuat dijak khataman, maka cari yang praktis, baca tahlil. Suratnya ya dipilih surat Yasin, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, tahlil, sholawat, tasbih, diringkas. Tapi kalau Syarifah Anissa ini, beliau melakukan satu hal. Setiap dikabari orang kampungnya ada meninggal dunia, atau di kota itu ada meninggal dunia, belum dikabari, minta namanya siapa, dihatamkan Al-Quran khusus untuknya, dibaca sendiri. Rata-rata 6 hari selesai. 6 hari selesai. Nah saya nanya, yang kedua pengennya apa? Kata beliau, saya punya minta 2 hal. Yang satu husnul khotimah, yang kedua pengennya apa? Dijawab, yang kedua itu loh, malaikat Israel alaihissalam itu kan nanti yang bagian nyabut nyawa, namanya siapa Bu? Harus kenal dulu, kalau nggak kenal nanti dipalani kaget loh. Iya, kadang-kadang kita ini ya kok sama malaikat gak kenalan, sama malaikat gak nyopo. Makanya kan diajari kalau ngucap malaikat disuruh namanya alaihi salam. Salam ya untuk dia. Jadi yang sering-sering kirim salam buat malaikat, sehingga malaikatnya udah kenal sama kita. Oh ini yang sering kirim salam, kirimnya selamat, kirim salam, kirim selamat, kirim selamat. Nanti kalau malaikatnya datang tuh nggak ngageti. Malaikatnya datang dengan wajah yang menyenangkan. Ini orang yang sering kirim salam. Lah kirim salam nggak tahu, nyebut nama malaikat juga nggak ada penghormatan. Malaikatnya juga gergetan nanti itu kalau udah datang ya. Nah malaikat Israel alaihissalam, itu adalah hambanya Allah subhanahu wa ta'ala, makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala, yang ditugaskan khusus bagian nyabut nyawanya manusia. Jadi malaikatnya tugasnya nyabut, manusianya pasrah dicabut. Nah saya minta sama Allah, nah, ini permintaannya mahal di sini. Saya minta sama Allah berkat ngaji, berkat zikir, taat, minta satu ini. Apa? Ya, Umi jeda, minta apa? Malaikatnya nanti kalau datang harus sopan ngadepin saya. Malaikatnya harus sopan ngadepin saya. Jangan sembarangan masuk ke dalam ruangan saya. Suruh salam dulu, minta izin dulu. Suruh salam dulu, minta izin dulu. Saya jawab, keren abis ini.
Ibu-ibu 106 tahun berani ngomong sama malaikat Israel alaihissalam, minta sama Allah, sampaikan ke Israel alaihissalam nanti kalau datang yang sopan, jangan ujuk-ujuk masuk ya, karena saya mau persiapan dulu. Ya, mau persiapan dulu, minta agar malaikatnya mengucapkan salam. Kaget saya, Masya Allah, ini munculnya dari seorang wanita usia 106 tahun, sementara kita nggak mikir. Kemudian beliau minta agar nanti meninggalnya itu di rumah, nggak di rumah sakit. Makanya beliau menghindari ya yang namanya rumah sakit, maunya di rumah saja. Jadi nggak keluar di rumah dikir wirid. Tapi beliau nggak sombong. Tapi aku tak sombong, kita nggak ada yang tahu meninggalnya di mana. Tugasku hanya minta dan usaha. Kenapa kisah ini saya ulang malam hari ini? Kalau Syarifah Anisa tadi punya persiapan untuk menghadapi malaikat Israel alaihissalam dengan banyak sholat malam, dengan zikir sepanjang hidupnya, umur 106 tahun malam nggak pernah tidur. Beliau berkata saking tawadhu, merendahkan diri, saya ini loh sudah kurang lebih 30 tahun tidak bisa tidur kalau malam. Ngomongnya kalau malam nggak bisa tidur, padahal kalau malam itu memang nggak tidur. Lah ngapain? Zikir, baca Al-Ikhlas sebanyak biji-bijian yang ditaruh di tampah. Selesai itu kemudian jam 1 tahajud sebanyak 10 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, karena anaknya 5. Setiap 2 rakaat untuk nirakati 1 anak dan anaknya dari anak tersebut. Salam 2 rakaat khusus mendoakan anakku yang namanya Fulan dan istrinya yang nama Fulana, ya, istri anakku yang namanya Fulana dan suaminya namanya Fulan, serta anaknya yang nama Fulan. Disebutkan semua, ya Allah beri dia ini, didoakan gitu. Sehingga 10 rakaat ini 2 rakaatnya nirakati anak, 1 anak, 2 rakaat beserta anak cucunya. Selesainya itu azan subuh. Selesai azan subuh, zikir wirid, sholat subuh sampai isyraq, ya. Kemudian ditunggu sampai naik seujung tombak, sholat isyraq 2 rakaat. Setelah itu tidur. Jam 9 bangun. Jam 9 pagi sudah bangun, lanjutkan duha dan terus sampai subuh lagi. Saya mau nanya Bu, siap niru? Ya siap dulu aja nggak apa-apa, siap Ibu. Nah, tapi persiapan beliau ini kan luar biasa untuk menghadapi yang namanya al-maut, pindah ke alam sana, pilihannya surga. Nah kita persiapannya apa untuk pindah ke alam sana? Karena kita udah milih surga. Salah satunya adalah ngurusi masjid. Ngurusi masjid ini Masya Allah, ibadah yang luar biasa. Rumahnya Allah. Makanya tadi saya lihat masjid ini, wah ini pengurusnya cakep nih. Ngurusinya beneran, dia ngurusinya beneran. Posisi toiletnya di mana, ya. Kemudian kita lihat jendela-jendelanya kayu nih kayu api, ya, dibuat cakep, dibuat bagus. Kadang-kadang kita itu nyesek, ya kadang-kadang lihat masjid itu nyesek. Giliran takmir masjidnya itu dapurnya, rumahnya indahnya luar biasa, tapi begitu masuk masjid itu catnya kok ya nggak ganti. Ada oknum semacam itu. Jamaahnya kalau takmirnya bagus, kadang jamaahnya ini orang-orang yang rumahnya megah, masjid di samping rumahnya dibuat biasa-biasa saja, ngeluarkan duit ya untuk bangun dapur, masak, toilet rumahnya puluhan juta, itu ringannya luar biasa. Ganti keramiknya masjid untuk sujud ngadep Allah, buat sangunya ngadep akhirat, mikirnya luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Makanya kalau kita dikasih tugas ngurus masjid, oh itu nikmat itu. Ya nikmatnya luar biasa. Modal nyapu saja diparani Kanjeng Nabi didoakan kok. Modalnya nyapu, apalagi imami. Ya apalagi jadi muadzin. Orang yang jadi muadzin itu pahalanya sama imam. Perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan yang namanya muadzin pangkatnya lebih tinggi dari imam.
sehingga terjadi perdebatan di akhirat antara imam sama muadzin. Imam mengatakan, aku lebih tinggi dari kamu, aku lebih tinggi dari kamu karena aku yang nanggung ini semua bebannya makmum, saya yang nanggung. Katanya muadzin, oh jangan begitu, kalau nggak saya panggil kan mereka nggak datang. Saya kan bagian manggil, mereka datang karena dengar suara panggilan saya. Berarti untuk setiap orang yang kamu imami termasuk dirimu, itu pahalanya jadi milikku. Ya nanti hakimnya Allah itu, kira-kira mana yang lebih tinggi pangkatnya. Tapi namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Lah yang tukang nyapu masjid juga nanti akan ngomong, lo dulu Kanjeng Nabi SAW, oh tukang sapu masjid aja meninggal di parahan Kanjeng Nabi, langsung disolati di kuburnya oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tukang sapu masjid juga bisa pamer, kalau masjidnya nggak tersapu, banyak najis di situ, kalian sholatnya nggak ada yang sah, sholatnya nggak ada yang sah. Tanggung jawab terbesar adalah saya. Bu, boleh nanya, jenengan dekat sama masjid ini, kapan terakhir kerja bakti ngurusi masjid? Hari ini? Ya hari ini. Sebelumnya? Nah, mudah-mudahan bisa seperti ibu-ibu yang nyapu masjid. Kalau saya sarankan ibu nggak usah nyapu, masak saja bu. Kesian ini kalau jamaah masjid ini ya, jamaah masjid itu pulang Jumatan itu kalau ada yang masakan nikmat itu. Ada yang masakan nikmat. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada satu nenek-nenek, dia masak sop, ya, kuahnya banyak, isinya titik. Karena apa? Karena ya bisanya itu. Tapi sahabat tuh senangnya luar biasa. Begitu selesai Jumatan, ya rasanya haus, rasanya lapar, keluar di masjid kok ada ibu-ibu lagi bagi-bagi sop, rebutan gitu ya, rebutan sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah kenapa itu semua dilakukan? Karena surga itu nyata. Semua pengen masuk surga. Nah pada malam hari ini kita kumpul bukan karena apa-apa. Ya kita kumpul karena kita tidak tahu matinya kapan. Kalau mati pengen masuk surga. Pertanyaan saya untuk ibu-ibu, boleh ya bu? Tidak apa-apa ya nyinggung didik ya. Suamimu surgamu atau nerakamu? Bu, saya nolehnya ke sana saja. Mau lihat ekspresinya. Bu, ibu, suamimu surgamu atau nerakamu? Surga bu. Oke, tahu nggak suami itu surga? Lihat surga tersenyum padanya. Betul? Di dekat surga nggak ingin berpisah darinya. Di dekat surga nggak ingin berpisah darinya. Betul? Ketika menyapa surga, menyapa dengan penuh sukacita. Oh namanya surga. Coba dicek, ibu kalau dekat suami betah atau pengen pergi? Tanya kepada objek penderita, para suami. Pertanyaan ya, oknum-oknum istri itu kalau dekat sama suami betah atau pengen segera pindah ke mall? Ibu waktu bicara udah habis, jangan komentar. Biar yang di sana yang di sini jawab. Kalau lagi duduk sama suaminya itu betah atau usrak? Oknum loh, oknum, bukan istri jenengan, oknum ibu-ibu. Kalau duduk sama suaminya betah atau usrak? Kalau lihat wajah suaminya senyum atau datar? Seharusnya itu yang nama kalau A sampai Z. Boleh saya nanya lagi sama ibu-ibu? Boleh? Boleh? Kalau ibu dikasih ya, aduh nih wele, tapi dalamnya mesem atau nggak mesem? Loh kok kenapa mesem? Bukan dunia elek kok. Gara-gara apa bu kok senyum? Tahu di dalamnya ada uang 1 miliar. Jadi kadonya dilihat nggak? Kadonya dilihat nggak? Nah begitulah ibaratnya. Ibaratnya begitu. Jadi karena ibu mau ngambil uangnya, kadone gak dilirik. Mau ambil surga lewat suamimu, jangan pernah melihat perlakuannya kepadamu. Kenapa?
bojo ruwet angger sabar swarga. Betul? Jenengan masakno bojo nawaitu Allahumma jannah, ya Allah saya pengen surga. Begitu suaminya nguncal di sawah, dibuang ini makanan, jenengan tetap mesem. Kenapa? Aku sudah mendapatkan surga walaupun wujudmu neraka. Kan gitu ya. Jadi gak usah ngurus. Nah, termasuk ini yang ngurus masjid. Yang ngurus masjid. Kalau jamaah ini kita kan jadi jamaah ya. Jamaah ini kan ahli komentar. Komentator. Ini kok begini, ini itu namanya jamaah kita ini loh. Ahlinya komentar. Nggak ngerti itu deritanya jadi tamir masjid. Gimana caranya mengumpulkan dana, gimana caranya mengelola dan lain sebagainya. Kalau ada orang komentar nggak enak, nggak usah ngurus. Kenapa? Yang penting saya kalau sabar ngedepi orang-orang, sabar ngurusin masjid, wasabru thawabuhul jannah. Ya, saya dapat surga. Nah, orang yang udah yakin sama surga, itu hidupnya enak. Nggak mungkin nggak enak. Pasti hidupnya enak. Penutup, karena nanti yang akan ceramah bukan saya. Saya ini kesini nggak mau ceramah, nyenengno hati Pak Lek saya. Itu toh. Ya, nyenengno hati Pak Lek saya dan almarhum guru saya Habib Anis. Karena ini masjid beliau dulu yang mengiyakan untuk dikasih nama Nurul Mustafa. Bapak-bapak saya ngomongnya ke ibu-ibu ya, biar nanti beliau yang ngulang-ngulang itu. Karena yang paling cepat menyerap informasi itu ibu-ibu, dan biasanya bumbunya banyak. Bu, bahagia itu mudah atau susah? Bu, bahagia itu mudah atau susah? Mudah. Tolong jujur ya. Tiap hari engkau lebih sering tersenyum bahagia atau uring-uringan tak jelas? Bapak-bapak, bahagia itu mudah atau susah? Kan sendiri. Betul? Apa itu bahagia? Kalau yang diinginkan didapat, orang jadi bahagia. Wah, alhamdulillah bojo ganteng, alhamdulillah istriku cantik, ya, alhamdulillah dapat hadiah mobil, alhamdulillah dapat hadiah rumah, alhamdulillah. Yang didapat yang diinginkan didapatkan, maka dia bahagia. Betul? Jadi bahagia itu agar yang diinginkan didapatkan bahagia. Nah, itulah salahnya manusia. Itulah salahnya manusia. Saat itu juga dia sedang menciptakan ketidakbahagiaan. Dia sedang menciptakan ketidakbahagiaan. Kenapa? Begitu yang diinginkan tidak didapatkan, maka dia akan salah. Dia akan susah. Dia akan sumpah. Kenapa? Yang diinginkan tidak didapatkan. Contoh, pengen punya rumah, nggak dapat, senang atau sedih? Sedih. Pengen punya anak keturunan, keguguran terus, senang atau sedih? Sedih. Pengen punya jabatan yang bagus, tapi setiap melamar kerja 2 bulan dipecat, kerja 3 bulan dipecat, senang atau sedih? Sedih. Betul? Tapi kita kok melihat orang gila selalu bahagia, kenapa ya? Bebas. Orang gila kok selalu bahagia? Jawabannya orang gila nggak punya pengen. Orang gila nggak punya pengen, sibuk menikmati yang ada, sehingga nggak sempat mikir yang tidak ada. Yang nggak ada nggak pernah dipikir, yang ada dinikmati sejadi-jadinya. Itu orang gila. Benar? Sementara orang gila melihat semuanya ada. Sawah kono, senang lihat sawah. Begitu lihat roti di tempat sampah, dia lapar, dia bahagia. Ono roti.
nggak mikir roti yang lain, ini adanya roti ini, ya langsung dimakan, betul. Sehingga orang gila rata-rata sehat, nggak kena COVID-19. Yang waras banyak pindah kuburan gara-gara asbabnya COVID-19. Padahal sama-sama manusia. Apa yang menyebabkan orang gila begitu tangguh? Kehujanan, kepanasan, tidur di emperan, nyebrang nggak pakai noleh kanan dan noleh kiri, selamat nggak kena tabrakan. Betul? Nggak punya teman sendiri bisa ketawa. Dan sementara kita yang banyak teman susah ketawa. Jadi yang hebat yang gila atau yang waras? Jadi orang gila itu hebat karena nggak mikir nanti. Yang ada sekarang dinikmati. Pertanyaan saya, nah sekarang yang nggak ada apa? Yang nggak ada apa? Mata punya, telinga punya, tangan punya, kaki punya, perut punya, duit punya. Perkara jumlahnya banyak atau sedikit kan nggak gagas ya. Tapi uang punya, tempat untuk berteduh ada, numpang mertua, ngontrak rumah orang atau rumah sendiri masih kecil, tapi punya. Yang mau dimakan sehari 4 kali ada, nyemilnya 10 kali, wono. Kalau nggak ada, cari daftar pengajar NU 1 Sukoharjo, tenang, pasti ada makanan di situ. Betul kan ya? Di Indonesia insya Allah aman, sehari mau makan 5 kali, insya Allah ada. Mau minum, bingung yang mau diminum mana ini? Ada teh, ada kopi, ada air mineral, betul kan ya? Cuma Pak, ada. Sehingga saya sering contohkan ini loh. Kenapa sekarang kita nggak bisa bahagia? Karena kita minta yang nggak ada, sibuk mikir yang nggak ada, ruwet sama yang nggak ada. Yang ada tidak dinikmati, yang ada nggak dinikmati. Contoh, ya ini buat pemirsa dimanapun anda berada, mungkin kan belum lihat kajian saya sebelumnya ya, mungkin. Kalau sudah biar tambah ingat lagi. Ini panitia kan menyediakan buat saya ada air mineral, ada teh, ada kopi di depan saya, betul ya? Ini buat saya boleh ini? Boleh ya? Anggap begitu ya? Ada teh, ada kopi, ada air mineral, betul? Buahnya ada anggur, ada jeruk, ada kelengkeng. Bagus tidak panitianya? Baik atau nggak baik? Baik. Tapi saya protes. Kok nggak ada durian di sini? Duriannya mana duriannya ini? Saya itu lagi pengen durian. Kenapa nggak disiapkan durian? Kenapa cuma dipikir? Kenapa cuman disiapkan anggur? Kenapa cuman disiapkan kelengkeng? Kenapa cuman disiapkan jeruk? Saya mau nanya, Anda menjadi pendengarnya bukan panitia. Panas atau nggak panas? Panas. Ini Habibnya cedok. Habibnya nggak jelas. Panitianya gergeten ngomong sama bagian sound system, turun pakai nono. Nah, bagian sound system salah menafsirkan. Oh, pakai ini, masya Allah. Padahal maksudnya soundnya silakan di partai ini. Cegah siap. Kenapa? Panas aku. Masa disiapkan semuanya. Ono teh, ono kopi, ono banyu ya. Ada semuanya. Sing digolek kok sing gak ono. Bahkan yang ada nggak dihargai, dihina. Masa cuman. Panitia marah. Hidup ini juga ada panitia langit. Hidup ini ada panitia langit. Apa kamu kira hujan itu turun sendiri, mandek sendiri? Ya enggak. Hujan itu ya ada yang nyetel kapan turunnya, kapan mandeknya, berhentinya di mana. Contoh, saya mau syukur dikit boleh? Pengajian di Masjid Ar-Raudhah semalam, Maulid Akbar Masjid Ar-Raudhah. Dari mulai menjelang asar, jam-jam 1 hujan terus, langitnya peteng, ya peteng dah, dedet. Masya Allah hujannya luar biasa. Saya panggil Mas Abdurrahman tuh suksing itu, Abdurrahman ngadek ke mana? Adek. Nah tuh, itu ya santri, ya tukang, ya macam-macam. Tak panggil, Abdurrahman naik ke lantai 3, duding langit, sholawatono, terus bilang berkat Dep Ali Habsyi, tolong nanti hujannya dipindah.
Siap Beb, masa aku kan udah ya kira wakil ya, didelegasikan ya, begitu tugas, wah naik dia mana ya, pindah ngalor ngidul kita ngulur begini, bagian ngomong, minta semua orang, siap Beb, laksanakan. Terus anak saya lagi mau rekaman, yang ngerekam protes, Beb, ini suaranya bocor, hujannya terdengar. Saya jawab, insya Allah nanti setengah 4 sampai jam 4 mandek. Habis itu mungkin lanjut. Saya tinggal tidur. Setengah 4 berhenti hujannya, rekaman rampung, jam 4 hujan lagi. Wah, anak-anak ini bingung. Nah, ini kalau hujan terus yang datang apa banyak? Karena udah sedia macam-macam. Kalau toh yang datang nanti itu banyak, hujan kan kasihan, kok nggak saya taruh. Saya udah bilang, ini acaranya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, saya nggak mau ikut ngurus. Pokoknya tak siapkan makan, minum, selebihnya urusan langit Kanjeng Nabi biar yang ngurus. Ya, yang ngurus biar Kanjeng Nabi SAW, karena itu tamunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi saya nyantai saja. Alhamdulillah, jam setengah 6 mereda, jam 6 mandek, terang benderang sampai selesai. Kenapa? Karena langit ini ada yang ngurus. Pejabat-pejabat langit itu nyata dan ada. Jangan dikira di SD diajari malaikat yang bagian ngirim rezeki, malaikat yang bagian ngirim angin, malaikat bagian ngirim hujan. Dianggapnya itu rekayasa, itu nyata. Dan malaikat itu hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sekitar kita ini banyak malaikat. Bayangkan malaikatnya nonton, kita dikasih agama Islam, jadi muslim, bisa sholat, mata melihat, telinga mendengar, sementara banyak yang telinganya nggak bisa mendengar, banyak yang penglihatannya terganggu, banyak yang kakinya nggak bisa dibuat jalan, banyak yang kakinya nggak lengkap buah, banyak yang tubuhnya nggak sehat. Kita alhamdulillah kaki sehat, tangan sehat, perut sehat, mulut sehat, gigi sehat, hidung sehat, telinga sehat, istri ada, suami ada, anak ada, makanan cemopak, rumah ada, semua ada, sambat. Kapan bisa di rumah dewi ya? Pak, sampai kapan Pak ngontrak Pak? Sampai kapan ngontrak Pak? Makanya kerja yang becus ya Pak ya. Uang ditabung Pak, jangan dihabiskan. Kalau begini caranya kita nggak akan pernah punya rumah Pak. Suaminya dikoroi terus sampai stres. Oknum wanita model begini ada atau nggak ada? Ada. Kira-kira Anda jadi suami muruk atau nggak muruk? Panas. Ya, disitulah malaikat panas. Sopo ki menungso nih, kurang ajar. Dikasih sama Allah macam-macam, yang diomongkan yang nggak ada. Mirip Habib Novel tadi, dikasih macam-macam, yang diomongkan durian yang nggak ada. Panitianya malah malaikat yang ngamuk. Sudah dikasih rumah iso kontrak, syukur alhamdulillah, tambah ngamuk-ngamuk. Kapan bisa beli rumah? Kapan bisa beli rumah? Giliran dibelikan rumah, ngamuk mana? Tuku rumah gak kayak ini. Makanya harus tuku mikir sih. Bojo dijak. Ada enggak yang model begitu Bu? Ada enggak yang model begitu? Niatnya apa? Surprise, baru ngontrak, dikai oma, mau ngasih kejutan. Begitu dikasih kejutan, suaminya yang terkejut. Karena istrinya nggak tersenyum, tambah marah. Ada enggak yang model begitu? Ya mungkin kasusnya beda. Ya, tapi modelnya sama. Dibelikan suaminya kerudung tambah ngamuk. Iki orang lain senenganku mesti bekasmu kayak. Mungkin kamu punya mantan pacar jadi kenangan ini. Warna kesukaannya istrinya warnanya apa gak pernah tahu. Dasar suami gak pernah paham sama istri. Bukannya terima kasih dikasih kerudung, bahas kudung yang gak ada. Kira-kira malaikat marah nggak? Marah. Kenapa? Allah mewahyukan
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur pasti aku tambah, kalau kalian gak syukur pasti ingat-ingat siksaku pedih. Tidak syukur itu artinya, tidak syukur artinya apa? Kufur. Kufur itu bagaimana? Kufur itu bukan gak punya nikmat. Kufur nikmat itu bukan tidak punya nikmat. Seseorang dikatakan kufur nikmat karena tidak bisa melihat nikmat. Tidak bisa melihat nikmat, makanya kufur nikmat. Bu, saya mau tanya, boleh Bu? Cucunya diganti rumah harga 5 miliar, mau enggak? Enggak mau. Jadi kalau ada orang punya cucu sambat duit terus, kira-kira enaknya dia apa? Orang udah punya cucu sambat urip koyo ngene, urip koyo ngene, enaknya diapakan itu? Kalau saya jadi malaikat diizinkan tak ulek. Makanya Allah dikatakan as-sabur. Ya Allah itu as-sabur, maha sabar. Sabar Allah sama ciptaan yang namanya manusia. Sebetulnya ya Allah, kesentai kita sudah selesai. Tapi karena Allah maha sabar, ya selalu diingatkan lewat hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya kalau mau seneng yang ada dinikmati. Makanya di depan saya ini ada teh, mau saya nikmati. Biar Mas. Alhamdulillah enak. Jangan cari teh yang lebih enak. Ono niki, yo dinikmati. Kalau adanya teh ini, kok mikirmu teh yang regane 100.000, berarti kamu akan kufur nikmat. Ini enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bahkan disiapkan kopi. Ojo dipikir kopi dicampur teh dadi apa. Ya dinikmati saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Nah karena menikmati yang ada, hati saya jadinya enak. Itu cara hidup yang paling gampang. Makanya orang gila tidak butuh harta untuk bahagia. Orang gila nggak butuh rumah untuk bahagia. Orang gila nggak butuh makanan enak untuk bahagia. Orang gila nggak butuh teman untuk bahagia. Kenapa? Dia sudah cukup bahagia, punya dirinya sendiri. Betul loh? Oh, saya dengan tangan saya so bahagia kok ngurusi tangannya wong liya. Nah, tanganku masya Allah ajib, Islam bawa masya Allah, senang kan bisa bahagia. Nah ini enggak, tangan baik kok apa iya ada cincinnya ya, tanganku kok gak ada cincinnya ya, tangannya baik kok apa ada intan, berlian, permata, emas dan lain sebagainya. Laku kok kodongan dia, mikir tangannya orang lain, akhirnya hidupnya susah. Ada enggak yang model begitu? Ada. Para suami, saya lagi mengajarin para istri agar nanti engkau pulang semakin berbahagia. Setuju Bapak? Pengajian selanjutnya biar akhirnya Abdullah nanti yang menjelaskan lebih jauh. Bu, sebelum saya akhiri, saya cuma mau berpesan. Nikmati suamimu apa adanya, karena semua ada padanya. Nikmati suamimu apa adanya, karena semua ada padanya. Mau cari senang, mau cari apa, Allah akan berikan lewat suamimu. Kalau engkau menikmati suamimu, syukur sama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak mungkin keliru. La in syakartum la azidannakum, pasti itu. Nah pertanyaan saya ya Bu ya, ini gampang pertanyaannya, tapi jawabannya ini yang kalau terjadi perbedaan pendapat di kalangan ibu-ibu. Pilih mana? Suaminya tidak pulang tapi kirim uang, atau suaminya pulang tapi nggak bawa uang? Yang mana Bu? Suaminya
Pulang bawa. Ya, ini jawabannya pasti salah karena nggak ada di pilihan. Kalau pilihannya A sama B, jenengan buat kolom C diisi sendiri, salah atau nggak salah? Salah. Oh, pilihannya A sama B. A, suami tidak pulang tapi kirim uang banyak. B, suami pulang tapi tidak bawa uang sepeser pun. Pilih mana? Anak-anak itu jawabannya paling benar B. Anak-anak tadi teriak B, ibu-ibu A. Anak-anak tadi jawabannya B, tidak, suami pulang nggak bawa uang. Itu benar tuh anak-anak itu. Kenapa? Nih jawabannya. Seorang istri yang solihah, ya, shotnya itu unggul, solihah, bener-bener solihah, bukan cuman solihah gitu, enggak, solihah. Suaminya pulang wajahnya ruwet, sedih, suntuk, sumpah, ngomong sama istrinya, maafkan aku, gaji nggak bisa aku ambil karena hari ini aku dipecat dan semua uang disita perusahaan dengan alasan A, B, C, D dan lain sebagainya. Istrinya mesem terus meluk sang suami, terus cium keningnya, terus berkata di telinganya dengan penuh cinta, sayang, tak jadi masalah dunia tak bersamamu asalkan engkau bersamaku. Mas, kalau di Sukoharjo masih ada yang seperti itu, laporkan ke saya ya. Meskipun Pak Lek saya di sini, saya berani ngomong seperti ini. Kenapa? Murid saya banyak belum nikah gitu loh ya. Hebat atau hebat ini? Hebat. Karena prinsipnya orang Jawa yaitu, prinsipnya orang Jawa yang dipegang sama istri tadi itu apa itu? Mangan, ora mangan, yang penting kumpul. Nah kok banyak oknum istri zaman sekarang rakumpul ada di masalah, yang penting mangan. Ada enggak yang model begitu? Mau kurang ajar Mbak Simbah. Ya kurang ajar sama Simbah. Enggak jadi masalah. Dunia pergi, yang penting engkau bersamaku. Itulah yang disampaikan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, konglomeratnya Jazirah Arab yang menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah menikah dengan Nabi, hartanya semua dihabiskan untuk kita, sehingga Islam sampai kepada kita di hari ini. Hidupnya 3 tahun di boykot, tidak bisa makan kecuali rerumputan, meninggal dunia karena sakit makan yang semacam itu selama 3 tahun, tapi nggak pernah berkeluh kesah. Yang ada selalu rasa bahagia. Kenapa? Engkau suamiku, Nabi Muhammad SAW bersamaku. Nah kalau jenengan udah punya suami muslim mukmin, gak usah mikir duit. Sayang, banyak orang punya uang tapi gak ada yang disayang. Aku punya engkau untukku sayang, maka aku tak butuh uang. Masya Allah. Bagus Bu, kalimatnya bagus. Bagus ya. Nanti bisa dicek di YouTube saya, Habib Novel Al-Idrus. Yang belum, nanti subscribe, jangan lupa ya. Cek di situ, kemudian subscribe. Gampang bahagia. Makanya saya suka guyon sama anak saya, tak hitung. Ya lucu kita enak, nyeneng no. Mau seneng gampang kok, gelek seneng sing angel gitu ya. Mau senang saya harus ke gunung untuk bahagia, repot man. Oke, ke gunung kita bahagia, tapi nggak harus ke sana. Mau gelar sejadah, duduk bisa seneng kok ya. Ngapain harus repot-repot nunggu sampai gunung? Nanti kok punya rumah harus bahagia kok repot man. Kalau saya ngedan gak di rumah iso ngakak loh. Lawak marah wis neng jero omah kok gak iso ngakak. Itu kan anehnya luar biasa. Kata wa'alaikum minkum. Dan ini lebih dari apa yang direncanakan oleh panitia dan saya rencanakan. Karena panitia tadi bilang cukup 5 menit gak jadi masalah Habib. Yang penting Habib ngomong. Tapi amanat guru saya ngomong lah, gak usah mikir perkara di Ngawi nanti bingung, itu bukan urusan saya. Nah, saya nggak pernah ngajarin orang untuk bingung ya, betul ya Bu ya. Nah, yang penting sudah niatnya dia buat pengajian dan saya akan datang. Kalau saya datang nanti jamaah udah pulang nggak jadi masalah. Ya nggak jadi masalah karena amal sesuai niat Allah akan beri ke dalam hati ilmu walaupun nggak ada yang bicara. Kalau niatnya betul, karena yang ngasih ilmu bukan ustadz yang berceramah, tapi Allah yang mengajarkan ilmu ke dalam hati hambanya.
Tapi insya Allah nanti jam 10:04 saya udah ceramah di Ngawi, insya Allah. Dan Anda bisa cek di YouTube saya, insya Allah. Beb, gak masuk akal, Beb. Sejak kapan hidup suruh pakai akal? Makanya karena hidupmu kakek nganggu akal, kamu kalah sama orang yang gak punya akal. Betul? Wah, ini lanjut ngomong terus nanti. Udah cukup, mudah-mudahan berkah manfaat. Amanat saya banyak sholawat ya, shollu ala Nabi. Dimanapun banyak sholawat, karena sholawat itu menjadikan kita dingin, semuanya dingin, dan menjadikan selamat dunia akhirat. Neraka pun jadi dingin kalau kita bersolawat. Artinya kita nggak akan masuk neraka dengan baca sholawat sebanyak mungkin pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf karena sudah berbicara panjang. Jazakumullah khairan, sudah diberi tempat. Terima kasih sudah diizinkan bekti sama Pak Ali. Ya, jarang-jarang saya bisa begini. Ini nikmat buat saya. Tinggal satu saat gantian saya nagih, ya ya. Ya kan ada tanggung waktu kita tagih. Insya Allah gantian kita undang, insya Allah. Bu, nanti suaminya dicium keningnya ya, dipeluk ya. Terus bilang ya, tak ada uang tak jadi masalah. Yang penting ada engkau di sampingku saya. Siap Bu? Pak, gak usah dikasih duit ya. Gak usah, udah siap kok. Cukup dirimu dia udah bahagia. Hakadha wal afu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak afwan ya, tak langsung ya. Insyaallah. Insyaallah.